Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ayuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kepadanya lah kita senantiasa meminta dan berharap, dan hanya kepadanya lah kita menyembah. Harapan kita adalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersabar dan bersyukur terhadap apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan karuniakan kepada kita semua. Semoga dengan kesyukuran kita kepadanya menambahkan lagi rezeki kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwah wal akhwat, adanya beberapa gerakan di Indonesia yang saya katakan gerakan ini cukup berbahaya lah. Ada sebuah gerakan itu namanya Gavatar. Pernah mungkin dengar Gavatar? Gavatar itu adalah sebuah singkatan Gerakan Fajar Nusantara. Gavatar ini adalah sebenarnya, saya hanya sampaikan, dia adalah nama baru daripada Qiyadah Islamiyah. Pernah dengarkan Qiyadah Islamiyah? Nama nabinya namanya Ahmad Musaddiq. Ini kan setelah Qiyadah Islamiyah itu dibekukan ataupun dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI ya, MUI. Kalau di sini kan MUIS. Maka Qiyadah Islamiyah ini berubah nama sekarang. Namanya adalah Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Sekarang dia lebih banyak bergerak di bidang sosial, memberikan bantuan. Tetapi sambil memberikan bantuan, dia memasukkan, dia punya pahaman-pahaman yang sesat tersebut kepada orang-orang yang dia beri bantuan. Kalau seandainya saya ditanya, apa sesatnya Gavatar ini? Gavatar ini adalah sebuah gerakan, ya. Mereka menamakan dirinya organisasi, tetapi akhirnya kita lihatnya, dia mengatasnamakan dirinya sebagai Millah Ibrahim. Millah Ibrahim itu adalah agama Ibrahim. Agama Ibrahim menurut mereka adalah perpaduan dari 3 kitab suci. Jadi 3 kitab suci itu yaitu Taurat, kemudian Injil, Al-Quran. Sehingga dari 3 kitab suci yang mereka kumpulkan dan mereka ramu jadi satu ini, akhirnya melahirkan berbagai macam syariat-syariat mereka sendiri. Salah satu di antara syariatnya adalah mereka belum mewajibkan pemeluknya ataupun pengikutnya untuk melaksanakan sholat. Ya, mereka tidak wajibkan yang namanya sholat. Dan mereka menganggap bahwasanya sholat itu nanti akan diwajibkan kalau seandainya sudah berada di sebuah periode. Jadi mereka membagi periode itu sama dengan periode Nabi. Nabi itu pertamanya kan namanya periode sirriyah, secara sembunyi-sembunyi berdakwah. Kemudian setelah itu jahriyah,
Dan mereka mengatakan periode sekarang itu masih periode Makkiyah. Di periode Makkiyah ketika Nabi masih di Mekah, menurut mereka umat Islam belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ini merupakan salah satu bentuk daripada penyimpangan yang mereka lakukan. Dan mereka akhirnya mempunyai seorang nabi baru namanya Ahmad Musaddiq. Sebenarnya Ahmad Musaddiq ini masih di penjara, tetapi mereka mempunyai syahadat yang berbeza juga dengan kita. Syahadatnya itu asyhadu annaka al-masihul ma'ud Rasulullah. Ya, itu syahadat mereka. Saya bersaksi bahwa engkau, yaitu Ahmad Musaddiq itu menurut pandangan mereka ya, bahwa dia adalah al-masih al-mau'ud. Ya, masih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memperingatkan ini agar jangan sampai pahaman-pahaman seperti ini masuk ke tempat kita, ke keluarga kita. Apalagi akhir-akhir ini juga pahaman LGBT semakin hari juga semakin marak. Subhanallah. LGBT juga semakin hari semakin marak, dan mereka sekarang mempunyai websitenya itu menyerang anak-anak dan pemuda. Ya, kalau seandainya anak-anak dan pemuda yang diserang dan akhirnya mereka mempunyai akidah ini belum kuat, ya wa na'udzubillah, mudah-mudahan ya anak-anak kita, na'udzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita itu tidak tersebar ataupun tidak terkena dengan virus-virus LGBT ini. Ya, karena ini Masya Allah semakin hari semakin kuat saya rasa. Dan muskilnya lagi karena memang ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim juga mengkampanyekan ini dengan alasan ini adalah sebagai hak asasi, human right, hak asasi manusia. Padahal di dalam Islam yang namanya hak asasi itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa yang namanya kelompok-kelompok LGBT ini itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika pada waktu zaman Nabi Lut. Dan kalau kita lihat ini coba kita lihat secara ringkas saja azab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Saya lihatnya. Dan ini pandangan saya, wallahu alam pandangan antum, yang paling keras itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah itu jadikan bagian atas bumi itu jadi bawah jadi atas. Kalau yang lainnya kan dengan angin, ya kan, gempa, banjir yang di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi untuk kaumnya Nabi Lut itu jalna 'aliyaha safilaha. Atas jadi bawah jadi atas. Kemudian dengan kondisi dan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran begitu syadidnya, dahsyatnya azab yang ditimpakan Allah kepada mereka, ternyata masih banyak orang yang mengajak kepada hal ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan ini hanya sebagai amaran saja. Kita berhati-hatilah. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita mencoba semaksimal mungkin untuk menjaga keluarga kita. Walaupun memang terus terang itu bukan menjadi jaminan bagi kita bahwa anak dan cucu kita serta istri kita akan jadi lebih baik, ya. Yang Allah memang sudah memberikan kepada kita satu contoh, yang kaumnya Nabi Lut sendiri. Ada dua istri Nabi itu yang menjadi ingkar kepada suaminya. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut dengan istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebaliknya Allah memberikan perumpamaan kepada kita seorang pendurhaka besar dan hebat dalam sejarah. Siapa dia? Fir'aun. Tetapi istrinya yang berdoa. Apa doa istrinya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Seorang penderhaka hebat, besar, yaitu Fir'aun la'natullahi alaih, tetapi ternyata istrinya adalah seorang wanita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkan bagiku rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita bahwa memang menjaga yang namanya keluarga itu, ya, tidak semudah
memberikan nasihat ataupun syarahan kepada orang-orang yang memang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Wallahu taala alam.